Pada video kali ini kita akan bahas tentang apa itu integer dan apa itu unsigned integer, signed integer dan unsigned integer. Nah, yang dimaksud dengan integer itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu bisa negatif, bisa positif, dan tidak ada pecahannya. Jadi misalkan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, atau 0, min 1, min 2, min 3. Nah, itu integer. Bilangan bulat, tidak ada koma-komanya, tidak ada desimalnya. Nah, di dalam kelas numerik dari MATLAB itu ada yang namanya signed 8 bit integer, signed 16 bit integer, dan unsigned 8 bit integer maupun unsigned 16 bit dan seterusnya. Jadi ada bitnya itu ada 3 jenis, ada 8 bit, ada 16 bit, ada 32 bit. Dan masing-masing bit itu ada yang signed integer maupun yang unsigned integer. Nah, apa itu unsigned integer? Kita mulai dari unsigned dulu. Unsigned berarti itu dari katanya aja sudah dapat kita bayangkan bahwa itu tidak ada tandanya. Artinya semuanya bernilai positif, tidak ada negatif, tidak ada nilai positif. Tidak ada tanda negatif dan tidak ada tanda positif, berarti dia nilainya positif terus, tidak ada negatif maksudnya. Itu yang namanya dengan unsigned integer. Kalau signed integer berarti itu ada tanda negatifnya, jadi dimulai dari negatif 0 kemudian positif. Nah, itu dinamakan dengan signed integer. Nah, untuk permulaan, untuk penjelasan awalnya supaya gampang, kita mulai dari unsigned integer, yaitu bilangan bulat yang positif, 0 dan positif, tidak ada negatifnya. Nah, untuk memperoleh keterangan tentang itu, kita bisa mencari dengan command look for. Nah, look for kan berarti butuh kata kunci. Kata kuncinya kita tuliskan aja integer tuh. Kalau kita enter, nah nanti akan banyak muncul. Nah, kita sudah ada ini integer dan unsigned integer, kita hentikan aja, Ctrl C. Nah, ini ada banyak. Kita mulai dari unsigned supaya nanti lebih mudah memahaminya. Nah, dilihat ada unsigned UIN 8, berarti dia unsigned integer 8 bit, kemudian unsigned integer 16 bit, unsigned integer 32 bit, dan unsigned integer 64 bit. Kita jelaskan, kita bahas dulu yang 8 bit, nanti yang 16, 32, 64 itu bisa menyesuaikan. Kita klik yang unsigned 8 bit, klik. Nah, ini penjelasannya. Nah, artinya tadi ya, bahwa integer itu bilangan bulat, dan unsigned berarti dia hanya bernilai 0 dan positif. Sebagai contoh, ini cara membuatnya. Nih, misalkan kita punya data, kita buat dulu ya, langsung aja. Kita buat misalkan array A itu dimulai dari, kita langsung aja dimulai dari minus 1 dengan spasi 0,1 sampai 1. Nah, berarti ini nilainya adalah, ini ya, kita lihat ini double. Jadi min 1, min 0,9, min 0,8, kemudian 0, 0,1 sampai dia mencapai 1. Nah, ini kalau kita ketik was, nah ini adalah double. 1 kali 21, ada 21 elemen dalam array yang namanya variabel A. Jadi A itu adalah merupakan array numerik karena isinya angka dari dari minus 1 sampai 1 dengan spasi 0,1. Nah, sekarang kita mau bikin dia itu, kita rubah menjadi unsigned integer. Jadi dari minus sampai 1 ini kita rubah menjadi unsigned, kita rubah menjadi bilangan bulat yang tidak ada positif, tidak ada negatifnya. Nah, caranya ada sintaknya, ada fungsinya, yaitu UIN kita buat yang 8 bit, UIN 8 unsigned integer 8, kemudian dalam kurung adalah variabelnya. Kita buat misalkan bilangan bulat.
kita buat variabel bilangan bulat itu kita unsigned integer 8, yang kita rubah adalah variabel A. Nah, apa yang terjadi? Nah, karena bilangan bulat itu dimulai dari 0, ya unsigned ya, berarti dia dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau kita memiliki data seperti ini 1, 0,9, 0,8, 0,7, berarti dia akan merubah atau membulatkan data itu menjadi bilangan bulat yang dimulai dari 0. Kalau dia minus 0, dia akan dibulatkan menjadi 0 karena dia adalah maksimalnya. Ini dinamakan overflow. Jadi overflow itu akan dibulatkan menjadi nilai yang paling terkecil yang dimiliki oleh unsigned. Unsigned integer berarti paling kecilnya 0. Ketika dia mendeteksi ada minus, berarti dia akan menganggapnya sebagai 0. Nah, kemudian bagaimana dengan pecahan-pecahannya? Pecahan-pecahannya itu akan dibulatkan. Pembulatan itu kalau kurang atau sama dengan 0,5, dia akan dibulatkan ke bawah. Kalau 0,5 ke atas, dia akan dibulatkan ke atasnya. Berarti yang ini 0,5 ini ini 0 semua karena dia minus. Karena nilai paling kecilnya adalah 0 yang unsigned, berarti di 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 sampai 0. Nah, 0,1 juga 0 karena dia dibulatkan itu 0. Sehingga mulai angka 1 itu ketika 0,5. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 nilai yang nilainya akan 1. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Ini kebetulan contohnya dari 1 ya. Kita rubah aja. Misalkan tadi ya, ini kita ganti dengan ke 10. Nah, berarti ini dari minus 10 dengan spasi 0,1 sampai 10. Nah, berarti nanti yang bernilai negatif itu dibulatkan menjadi 0, kemudian pecahannya itu nanti akan dibulatkan juga sesuai dengan yang mendekatinya. Misalkan 1,5 itu akan dibulatkan menjadi 2. 1,4 berarti dia menjadi 1. Seperti itu. Sekarang kita ini bilangan bulatnya. Nah, kita lihat ini. Jadi nilainya itu akan bilangan bulat semua, dan negatif itu akan dirubah menjadi 0 semua karena unsigned integer, bilangan bulat yang tidak ada negatifnya. Nah, kita lihat 1, 1, 1, 1, 2, 2. Nah, begitu 1,5 itu akan dibulatkan menjadi 2. 1,6 juga 2, terus bilangan bulat. Nah, itu adalah unsigned integer. Nah, sekarang dari menu help tadi, udah saya rubah ya. Nah, yang tadi ada istilahnya gini, ada sintak namanya unsigned integer 8 bit, ada unsigned 16 bit, ada 32 bit, ada yang 64 bit. Nah, apa bedanya unsigned integer 8 bit dengan 16 bit misalkan? Nah, kalau 8 bit itu berarti dia memiliki slot atau cacahannya itu adalah 2 pangkat bitnya itu. Kalau 8 bit berarti dia memiliki 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat 8 itu ada 256. Jadi dia memiliki slot atau apa ya, pencacah, pembagi itu ada 256. Ada 256 box misalkan. Nah, satu box ada 256 slot. Nah, kalau kita menggunakan seperti ini, unsigned integer 8. Nah, sedangkan 8 bit dia memiliki 256 slot. Nah, karena kita unsigned berarti kita akan membuat angka dari 0 sampai dia slotnya terpenuhi. Nah, ini ada 256. Nah, satu slot itu dipakai oleh 0, berarti dia akan mempunyai bilangan dari 0 sampai 255 karena satunya itu dipakai buat nolnya. Nah, kita lihat misalkan unsigned min, gimana sih sintaknya, kita lepas ya.
kita cari log4 lagi untuk integer, lupa saya sintaknya. Yang integer 8. Nah, kita bisa menggunakan integer min dan integer max, tapi kita pakai huruf kecil ya ini. Nanti kita pakai ini. Nah, tadi kan kita udah bahas bahwa untuk yang unsigned integer 8 bit itu dia memiliki 256 slot dan satu slot dipakai untuk 0, sehingga dia hanya mendeteksi atau bisa memunculkan angka dari 0 sampai 255. Kita ketikkan in min-nya minimalnya pasti dia 0 karena tadi unsigned integer. Nah, kemudian bagaimana dengan maksimalnya, nilai maksimalnya? Nah, nilai maksimalnya berarti dia harusnya 255 karena salah satu slotnya itu dipakai buat nolnya. Nah, 255. Nah, kalau kita menggunakan yang unsigned integer 8 bit, kalau dia mendeteksi angka minus, itu namanya overflow. Kalau minus berarti dia akan dibulatkan menjadi nilai terkecilnya, yaitu 5. Nah, misalnya kita menemukan atau kita menggunakan unsigned 8 bit tetapi angka yang ditemukan adalah 300, maka dia akan membulatkan menjadi 255 karena maksimalnya adalah sekian. Nah, dari definisi ini kita bisa paham kalau 16 bit, misalkan kalau 16 bit ini minnya misalnya kita pakai yang 16 bit, maka dia minimalnya tetap 0 dan maksimalnya adalah adalah 65.535. Nah, ini kan berasal dari 2 pangkat 16 dikurangi 1 karena satunya dipakai buat nilai nolnya. Nah, sama 65.535. Nah, begitu juga dengan 32 bit, 64 bit sama, cuma ranknya nanti yang lebih besar karena bitnya lebih besar, karena slotnya lebih besar, itu sebesar 2 pangkat bit yang kita gunakan. Itu yang unsigned artinya tidak ada negatif. Nah, kalau yang signed integer berarti dia ada nilai negatifnya. Kita coba yang apa maksudnya yang integer 8 bit. Nah, integer 8 bit kita pakai sintak ini lagi. Integer berarti dia pakai ini 8. Nah, minimalnya berapa? Minimalnya ada 128. Kemudian maksimalnya 8 bit. Nah, 127. Jadi yang tadi yang 256 dibagi 2 dan 2 pangkat ini ya. 2 pangkat 8. 256 dibagi 2, kita bagi 2 coba, 256 bagi 2. Nah, 128. Nah, 128 satunya dipakai 0 berarti satunya itu yang sebelahnya negatif bisa minus 128, kemudian dipakai 0, terus kemudian berarti positifnya 127. Ini. Itu kalau yang signed integer. Apa lagi ya? Udah kayaknya seperti itu aja. Jadi kalau pengen mengubah integer ini tadi ya, jadikan integer, kita bulatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau angkanya sampai lebih ya ini sesuai, kalau dia cukup di 8 bit ya kita gunakan 8 bit, kalau nggak cukup ya kita gunakan yang bit yang lebih besar sesuai dengan angka yang mau kita rubah menjadi integer. Itu untuk bedanya unsigned dan signed integer baik 8 bit, 16 bit, 32 bit maupun 64 bit.
Oke, demikian penjelasan singkat ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.